Jumpa lagi di channel Big Movies, channel kesayangan aku. Loh, kok kesayangan aku? Kalau kesayangan kamu, ya kamu subscribe lah channel Big Movies. Benar juga ya, kalau aku subscribe berarti channel Big Movies adalah channel kesayanganku. Lanjut guys, kali ini kami akan mengulas alur cerita yang dirilis tahun 2021, yaitu berjudul Lorun Kenshin The Final guys. Film ini diawali dengan adegan di stasiun Yokohama. Hajime Saito yang saat ini menjadi seorang polisi mendengar kabar bahwa seorang pedagang kapal berada di stasiun ini. Saito langsung mencari dan memeriksa ke dalam kereta, dan dia menemukan seseorang yang dia curigai sebagai penjual. Namun saat anak buahnya bertanya, ada seorang pria bernama Enishi yang mengenali Saito dan dia menawarkan senjata ke Saito. Namun saat Enishi akan dibawa, dia menyerang salah satu polisi yang kemudian menanyakan keberadaan sang Batosai. Apa dia masih memiliki luka di pipinya. Dalam keadaan tertusuk, polisi itu kemudian mengatakan keberadaan Batosai dan Enishi langsung menyerang yang kemudian berlari keluar. Enishi terlihat lihai dan membuat polisi kesulitan untuk menangkapnya dan dengan mudah mengalahkan para polisi itu. Namun Saito datang dan mengarahkan pedangnya yang akhirnya Enishi menyerah dan lalu ditangkap. Beralih scene, kita diperlihatkan dengan acara pernikahan, yang dimana terdapat Kenshin sang Batosai yang ditemani oleh teman-temannya. Salah satunya bernama Kaoru. Kaoru terlihat sangat memperhatikan pengantin wanita itu, sehingga membuat Sano melendek Kaoru yang ingin menikahi Kenshin. Kaoru yang salting langsung pergi mengejar teman-temannya. Di tempat lain, Enishi ternyata dijemput seseorang dan membuat dirinya dipindahkan ke Tiongkok. Dan itu membuat Saito marah, karena Enishi adalah seorang bos mafia. Tapi ternyata Enishi masih dalam penahanan konsul, sesuai dengan perjanjian damai. Cho kemudian datang dan dia sedang melakukan penyamaran. Tapi Saito tidak mempercayai Cho. Malam pun tiba, Kenshin dan temannya sedang menikmati makan malam. Dan mereka masih menyinggung soal Kaoru yang terlihat menyukai Kenshin. Sementara di sisi lain, Enishi ternyata bebas dan dia bersama teman-temannya sedang akan melakukan sesuatu. Dan setelah kenyang, Kenshin dan temannya pulang. Sano lalu memperhatikan Kenshin dan berharap Kenshin terbiasa dengan hidup damai. Enishi ternyata ingin balas dendam dan dia meminta Kujiranami untuk menembak ke arah kota. Seketika, Kenshin dan temannya pun terdiam karena mendengar suara ledakan. Yang lalu, polisi berdatangan. Kapol pun datang dan dia mengatakan seseorang telah menembak meriam dari Bukit Ueno yang mengenai restoran daging sapi favorit Kenshin. Kapol meminta untuk berhati-hati yang lalu pergi untuk memeriksa. Kenshin dan Sano pun mengikuti. Tembakan itu membuat kebakaran yang hebat dan semua orang berusaha memadamkan api itu. Kaoru pun datang untuk mencari Tsubame. Beralih scene, para polisi sudah mengelilingi Bukit Ueno. Mereka tidak menemukan bekas dudukan senjata, hanya pohon dan jejak pohon gosong. Seorang polisi kemudian datang dan memberikan sebuah tulisan bertulisan penghakiman manusia. Tapi menurut Kenshin itu adalah sebuah pesan bahwa seseorang akan melakukan hukuman untuk menggantikan langit, yang berarti jika langit tak menghakimi, merekalah yang akan melakukannya. Mendengar itu, Kapol merasa masih ada pemberontak yang tidak menyukai pemerintahan baru, dan Kapol pun pergi. Saito kemudian datang dan mengatakan tentang seseorang yang menjual kapal, dan menanyakan tentang luka di pipi seorang Batosai. Kenshin pun hanya terdiam.
Kenshin kembali ke dojonya dan dia bertemu dengan Kaoru dan Yahiko yang telah mengobati korban, dan diantaranya adalah Tsubame dan Tae. Beralih scene, Sano menanyakan tentang luka di pipi Kenshin ke Megumi yang sudah lama tidak hilang. Menurut dokter yang ditemui Megumi, itu adalah bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan yang akan menghilang jika kemarahan itu mereda. Kenshin yang terduduk terlihat memegangi pipinya dan Sano pun datang. Sano mengetahui Kenshin yang tidak ingin membuat Kaoru, Yahiko, dan Megumi merasa cemas. Namun seketika ada suara. Mereka berdua langsung berlari ke pintu dan itu ternyata seseorang yang mengatakan ada pembantaian tapi polisi tak sanggup. Mendengar itu, Kenshin dan Sano pun pergi. Di perjalanan, Kenshin bertemu dengan polisi, dan polisi itu tidak mengetahui tentang kabar keberadaan Kapol Uramura. Sano lalu meminta Kenshin untuk pergi ke tempat Kapol, dan untuk dojo, Sano yang akan mengatasinya. Beralih scene, Kapol ternyata diserang pria bernama Otowa. Seorang pria mencoba untuk menolongnya, tapi itu hanya membuat pria itu menjadi terancam. Dan saat mencoba mengambil senjata, lengannya tertusuk oleh Otowa. Sementara itu di sisi lain, pria bernama Tenmon menyerang dojo dan membuat Maekawa terluka parah. Kembali ke tempat Kapol, dua orang wanita terlihat terancam dan seketika Kenshin datang. Kenshin kemudian meminta Otowa untuk membenci dirinya. Otowa seketika memperhatikan pipi Kenshin. Dan dia akhirnya menemukan Batosai, orang yang dia benci. Kemudian mereka berdua pun berkelahi. Kenshin berkelahi dengan lihai dan membuat Otowa kesulitan untuk melawan. Kenshin kemudian mengatakan siapa yang telah memanfaatkannya untuk balas dendam. Dan baginya, ternyata balas dendam itu membuat dirinya merasa senang. Kenshin lalu meminta Otowa untuk tidak melibatkan orang lain. Dan Kenshin akan bertarung seperti yang diinginkan oleh Otowa. Mereka berdua pun kembali berkelahi. Otowa berusaha menggunakan seluruh kemampuannya dan alat senjatanya, tapi itu sulit. Kemampuannya tidak bisa mengalahkan sang Batosai dan berakhir dengan sabetan manis. Di sisi lain, Sano akhirnya tiba di dojo, namun ternyata dia terlambat. Orang-orang dojo sudah berkeletakan, bagaikan ikan-ikan di pasar yang dijual dadakan. Sano mencoba mencari orang yang masih hidup. Kembali ke Kenshin. Saat Kenshin pergi, Otowa mengetahui isi pikiran Kenshin. Kenshin pun terdiam, dan seketika Otowa menyalakan bom. Ledakan ini membuat rumah hancur, dan Kenshin pun selamat. Tapi seorang perempuan mengatakan mengapa harus keluarganya yang harus merasakan hal ini. Keesokan harinya, Kenshin berjalan dan dia terdiam saat melihat Enishi. Enishi kemudian menceritakan tentang dirinya pergi ke Shanghai dan hampir tewas. Enishi melakukan ini hanya untuk membalaskan dendam kakaknya dan meminta Kenshin untuk menunggu karena penghakiman manusia sudah dekat. Orang-orang yang bersama Enishi pun ikut membenci Kenshin. Bagi Enishi, menyakiti Batosai tidak cukup. Dia ingin Kenshin merasakan penderitaan. Beralih scene, Kapol memerintahkan seluruh polisi untuk bersiap mempertahankan ketertiban di Tokyo, karena ini mempertaruhkan harga diri, dan sebelumnya penyerang telah membantai dojo pelatihan dan Kapol Uramaru. Saito kemudian mendapat lokasi gudang senjata dari Cho, dan itu milik seorang pria bernama Wu Haenishing. Saito pun berterima kasih dan kemudian pergi. Tapi Cho ternyata tidak serius membantu rezim baru ini. Singkat cerita, Kenshin meminta Kaoru untuk mengumpulkan semua orang. Kenshin kemudian mengatakan tentang penyerangan semalam di dojo dan rumah Kapol Uramaru. Semua itu dilakukan untuk balas dendam ke Kenshin. Dan semua itu direncanakan oleh pria bernama Enishi Yukishiro, adik dari istri Kenshin yang telah tewas terkena sabetan Kenshin. Mendengar itu, mereka semua terdiam dan luka di pipinya didapat seiring jatuhnya Keishogunan. Kenshin kemudian menceritakan tentang awal dia bertemu dengan Tomoe.
Saat itu, Kenshin melihat Tomoe yang digoda oleh sekelompok pria oleng. Kenshin pun lalu membantai orang-orang itu. Tomo kemudian mengucapkan terima kasih. Shin pun beralih ke keseharian Tomo, dan mereka berdua akhirnya hidup bersama. Kenshin pada saat itu merasakan kebahagiaan hidup bersama Tomoe, dan telah menjawab pertanyaan dirinya yang tidak mengetahui arti kebahagiaan. Tomoe pun mengatakan dirinya pernah akan menikah, tapi calon Tomoe sebelumnya melakukan pengorbanan dalam kerusuhan di Kyoto. Dan di sisi lain, seseorang meminta Tomoe untuk mendekati Kenshin jika dia ingin balas dendam. Tomoe pun membuat buku harian yang mengingatkan Kenshin tentang dirinya yang membantai seseorang dan meninggalkan goresan di pipinya. Pria itu ternyata Kiyosato, calon Tomoe. Tomoe kemudian menulis dirinya ingin balas dendam. Dan saat itu Kenshin terdiam dan mengingat perkelahiannya yang membuat Tomoe tewas. Dan di detik terakhir hidupnya, Tomoe menambah goresan pipi Kenshin menjadi huruf X. Setelah mendengar cerita Kenshin, semua terdiam dan Kenshin pun pergi. Singkat cerita, Kouro kedatangan tamu, dan itu adalah Misao yang ditemani oleh Aoshi. Misao kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Kenshin ternyata berkaitan dengan kematian ayah dari seorang biarawan di kuil Suikoji. Ayahnya ternyata mengenal Kenshin. Kenshin saat itu bertarung bersama Oni Wabanshu. Misao mendapat titipan pesan untuk Kenshin, yaitu mengembalikan buku harian mendiang istri Kenshin. Kenshin sebelumnya sering bertanya ke ayah biarawan tentang cara menjalani hidup seorang yang telah menghilangkan nyawa banyak orang. Misao kemudian memberikan buku itu ke Kouro. Misao belum membaca isi buku itu karena menurutnya ini penting untuk Kenshin. Aoshi kemudian masuk dan dia melihat tulisan di dojo Kenshin. Kemudian seseorang mengatakan akan ada hujan dari darah di Tokyo. Dia mendengar ini dari Oni Wabanshu dan Batosa yang akan menjadi penyebabnya. Mendengar itu, Aoshi pun pergi. Malam pun tiba, Shin ini beralih ke gedung di Yokohama. Saito datang karena sebelumnya mendapat lokasi dari Cho. Saito kemudian meminta untuk mengamankan area. Saito pun masuk dan di gudang itu terlihat banyak api dan seorang manusia bumi yang sedang duduk. Namun seketika ada lemparan benda dari atas dan turunlah beberapa orang yang kemudian menyerang. Saito pun menyadari ini adalah jebakan. Saito akhirnya melawan mereka semua dan kita doakan semoga selamat. Beralih scene, Kenshin dan seluruh orang di kota mendapat sebuah selebaran kertas yang bertuliskan tentang penghakiman manusia. Surat itu dijatuhkan dari balon udara yang dimana ada emisi dan seketika bom ditembakkan yang mengenai bangunan di kota ini. Seluruh orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri, dan terlihat sekumpulan orang yang ingin berpesta. Aoshi kemudian meminta temannya untuk mengikuti arah balon terbang itu. Di sisi lain, Kenshin berlari dan dia teringat perkataan Enishi yang menginginkan dirinya merasakan penderitaan. Kenshin akhirnya menemukan kang tembak bernama Kuji Ranami yang lalu menembaki Kenshin. Dengan kelincahannya, Kenshin menghindari tembakan dan dia berhasil mengsabet Kuji Ranami. Beralih scene, Mumyoi mencari Kenshin dan dia melempari bom. Beruntung, Aoshi datang yang lalu menginjak bom itu. Mumyoi tidak mengenali Aoshi dan Aoshi merasa ini adalah tugasnya karena dia adalah kapten terakhir Oni Wabanshu. Mereka pun berkelahi. Aoshi melawan dengan kemampuannya dan Mumyoi percaya Aoshi tidak bisa menghalanginya. Shin ini beralih ke dojo. Enishi datang ke tempat ini dan membawa karung. Sano pun menyadari itu adalah adik ipar Kenshin. Sano kemudian menyerang Enishi. Kembali ke pertemuan Aoshi. Aoshi yang sedang melawan Mumyoi mendapat bantuan. Tapi Mumyoi menginginkan sang Batosai, bukan mereka berdua. Yang kemudian Mumyoi pergi.
Sementara itu, Sano sedang berusaha melawan Enishi dan meminta teman-temannya untuk bertarung. Shin beralih ke pertarungan Kapten Aoshi. Mereka berdua terlihat mudah mengalahkan mereka, tapi seketika Aoshi berlari dan ledakan pun terjadi. Aoshi ternyata menyelamatkan seseorang dan dia mempertaruhkan nyawanya. Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan Kuji Ranami, tapi Kenshin tidak mengakhiri hidup Kuji Ranami. Kuji Ranami meminta Kenshin untuk menghabisinya agar bisa mengembalikan kekuasaan kaisar. Kuji Ranami ingin Kenshin memberikan kematian yang terhormat, akan tetapi Kenshin telah bersumpah dengan pedangnya. Dia tidak ingin mengakhiri hidup orang lagi dan meminta Kuji Ranami untuk hidup di zaman baru. Kenshin pun pergi. Sesampainya di dojo, Kenshin melihat orang-orangnya telah terbantai dan dia menemukan Sano yang terluka parah. Yahiko kemudian meminta maaf karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kaoru dibawa oleh Enishi. Di pertarungan itu, Sano berusaha untuk melawan Enishi, tapi Enishi bukan tandingannya. Dengan keadaan terluka parah pun, Sano berusaha melindungi Kaoru dan Yahiko mencoba untuk melawan. Kaoru saat itu terlihat ketakutan dan mencoba mengingatkan Enishi karena kehilangan jiwanya oleh kemarahan. Kenshin kemudian pergi dan membuka isi karung itu yang terdapat surat dan berisi pesan akan melakukan penghakiman. Keesokan harinya, kota ini terlihat berantakan dan Saito pun muncul. Ternyata dia selamat. Beralih scene, Kaoru pun tersadar dan dia berada di sebuah kamar. Kaoru kemudian kabur dari rumah ini. Kaoru pun berlari dan dia terhenti karena tidak ada jalan keluar. Enishi kemudian muncul. Kaoru kemudian mengatakan Tomoe tidak menginginkan ini dan perkataan itu membuat Enishi marah yang lalu mencekik Kaoru. Enishi tidak ingin Kaoru bicara atas nama Tomoe dan dia mencoba mengakhiri hidup Kaoru. Namun seketika dia mengingat kakaknya dan membuat dirinya merasa sakit. Beralih scene, Yahiko merawat Sano dan Kenshin mengingat saat bertemu dengan Kaoru dan dia mengingat perkataan yang dia dapat dari orang-orang yang dia temui dan gurunya. Kenshin pun mengingat perkataan terakhir Tomoe yang mengorbankan nyawanya hanya untuk menjaganya agar dia tetap hidup. Kenshin kemudian pergi dan dia meminta Yahiko untuk menjaga Sano. Enishi memanggil Heishin dan ingin memberikan organisasinya ke Henshin karena perang pribadinya hampir berakhir. Tapi itu tidak mudah karena kepolisian telah mengetahui tempat ini. Seketika Enishi pun marah karena Henshin meragukan kemampuan Enishi dan dia meminta Henshin untuk pergi. Beralih scene, Henshin berencana mengakhiri hidup Battosai dan Enishi. Dan tiba-tiba Sojiro datang, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dia dapat. Kenshin pun tiba yang kemudian dia menyerang penjaga, dan saat dia masuk, dia disambut oleh Tenmon dan Mumyoi. Mereka berdua telah menunggu kedatangan Battosai karena memiliki dendam ke Kenshin, dan perkelahian pun terjadi. Kenshin melawan mereka semua seorang diri dengan kelincahan yang dia miliki, namun ternyata orang-orang itu terlalu banyak. Tapi Kenshin terus melawan mereka, dan seketika Misao datang untuk membantu, yang diikuti oleh Saito, dan Saito bilang dia merasa ini adalah pekerjaannya. Tiba-tiba Sano datang dengan keadaan terluka. Dia bertarung untuk membantu Kenshin dan Kenshin pun pergi. Kenshin tiba di gedung Henshin dan dia dikejutkan dengan tembakan yang mengarah ke dirinya. Dengan kelincahannya, Kenshin berlari dan berhasil mengsabet Henshin. Henshin kemudian memperkenalkan Sojiro Seta dan memintanya untuk menyerang Kenshin. Tapi tak disangka Sojiro ternyata menyerang anak buah Henshin dan membuat Kenshin kebingungan. Sojiro ternyata juga mengembara seperti Kenshin setelah dia dikalahkan oleh Kenshin, dan mereka berdua pun bertarung melawan pasukan Henshin.
Mereka berdua saling bekerja sama untuk melawan dan melindungi satu sama lain. Sementara di sisi lain, Misao dan Saito melawan Mumyoi dan Tenmon. Kenshin dan Sojiro berhasil mengalahkan pasukan Hengishing, dan ini membuat Sojiro merasa senang. Namun, pasukan Hengishing itu berdatangan kembali, dan Sojiro kemudian meminta Kenshin untuk pergi, membebaskan seorang yang terjebak masa lalu dengan cara memutuskan kebencian dengan pedang Kenshin. Kenshin pun pergi dan berterima kasih. Di sisi lain, Misao dan Saito berhasil mengalahkan Mumyoi dan Tenmon. Misao pun tampak lelah. Kenshin akhirnya menemukan Enishi dan dia menanyakan keberadaan Kaoru. Kenshin pun menyadari keadaan Enishi yang ingin membalaskan dendam kakaknya, dan dia meminta untuk Enishi agar tidak melibatkan orang lain, karena musuh Enishi hanya dirinya. Tapi menurut Enishi, bukan hanya Kenshin, melainkan teman-temannya dan negeri yang telah diciptakan Kenshin. Dan seketika Enishi menyerang Kenshin. Enishi kemudian mengambil pedang dan mereka berdua pun bertarung. Enishi bertarung dengan rasa penuh dendam, dan pertarungan itu membuat pedang Enishi patah. Enishi kemudian mengganti pedangnya dan langsung menyerang Kenshin kembali. Dengan pedangnya, Enishi berhasil mengenai Kenshin dan membuat Kenshin terlempar keluar. Enishi kemudian menanyakan tentang rasa sakit Kenshin apa sesuai dengan yang kakaknya rasakan. Tapi Enishi tidak yakin dan dia menyerang kembali Kenshin. Dan Enishi pun berhasil membuat Kenshin kembali terlempar. Yang akhirnya Kenshin terpojok, tapi dia terus bertahan dan Kenshin pun terkena tendangan Enishi. Enishi kemudian meminta Kenshin untuk berdiri kembali, dan baginya ini belum cukup untuk menembus kejahatan Kenshin. Enishi merasa Kenshin sudah tak sanggup dan dia meminta Kenshin untuk menusuk menggunakan pedangnya ke tubuh Kenshin. Enishi pun terlihat kesal karena Kenshin hanya diam saja. Kenshin telah memikirkan tentang kematian, dan dia pun menyadari kematiannya tidak bisa menebus seluruh dosanya. Kenshin tidak mengetahui cara menebusnya. Demi untuk teman-temannya dan kedamaian yang Tomoe inginkan, Kenshin pun akan menghidupkan Enishi, dan mereka pun kembali bertarung. Kenshin pun bertarung dengan sungguh-sungguh. Kenshin menyadari kebencian Enishi yang tidak ada salahnya, tapi cara hidupnya lah yang salah. Dan Kenshin meminta untuk mengakhiri ini semua. Enishi pun terlempar. Enishi kemudian mengambil pedang kecil milik Tomoe, dan dia langsung berlari dan menusuk Kenshin. Kenshin pun hanya diam dan tak mencoba menghindar. Kenshin kemudian meminta maaf, tapi Enishi menusuknya. Namun tiba-tiba Hengishing datang dan mengarahkan senjatanya. Beruntung Kaoru datang yang lalu mendorong Hengishing. Hengishing kemudian menembak Kaoru, tapi Enishi seketika berlari untuk melindungi Kaoru. Dan kemudian Enishi memukuli Hengishing. Namun seketika Kenshin menahan tangannya dan mengucapkan terima kasih sudah melindungi Kaoru. Enishi pun seketika berpikir siapa orang yang harus dilindunginya. Enishi kemudian mengingat kakaknya yang saat itu bersamanya dan dia terlihat menyesali. Enishi berakhir di penjara dan dia mendapat buku harian kakaknya. Buku itu dikirim oleh Kaoru dan berpesan agar Enishi menyimpan buku peninggalan kakaknya. Enishi kemudian membacanya. Kenshin adalah pria yang telah merampas kebahagiaan kakaknya, tapi itu ternyata membuat kebahagiaan baru, dan kakaknya meyakini Kenshin pasti akan menjaga lebih banyak nyawa. Dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Kenshin. Tomoe ingin menjaga Kenshin untuk tetap hidup, dan film ini mengandung bawang. Enishi pun sedih, begitupun yang menceritakan video ini. Beralih scene, Kenshin dan Kaoru pun mendoakan Tomoe. Kaoru berterima kasih ke Tomoe karena dia merasa Tomoe telah menjaganya, dan Enishi pun menyelamatkan dirinya. Kaoru kemudian ingin mengetahui perkataan yang diucapkan Kenshin ke Tomoe, dan itu adalah terima kasih.
maaf dan ucapan selamat tinggal. Dan itu membuat Kaoru tersenyum. Film ini pun berakhir.